Langit sore di kota Manisa tampak tenang, tapi di balik suasana yang damai itu, dunia voli Turki tengah diguncang oleh kabar yang tak disangka. Dari tribun kecil di kompleks latihan Manisa BBSK, sorot mata para pemain, pelatih, hingga staf klub memantulkan satu hal yang sama. Sesuatu besar baru saja dimulai. Sebagai reporter yang mengikuti perjalanan klub ini sejak musim lalu, saya melihat langsung bagaimana nama Manisa kini berubah menjadi Vestel Manisa BBSK, sebuah keputusan yang menandai babak baru dalam sejarah mereka. Perubahan nama klub bukanlah hal langka di dunia olahraga, tapi kali ini rasanya berbeda. Ada getar kebanggaan sekaligus rasa penasaran di udara. Dalam sekejap, pengumuman itu menyebar dari ruang konferensi kecil ke seluruh media nasional. Para penggemar di Turki mulai bertanya-tanya, apa makna di balik nama baru ini? Dan lebih jauh lagi, seberapa besar kekuatan finansial yang kini menopang klub yang dulu dikenal sederhana ini? Ketika nama Vestel muncul di belakang Manisa BBSK, semua orang tahu ini bukan sekadar perubahan kosmetik. Vestel, perusahaan elektronik terbesar di Turki, memiliki sejarah panjang dalam dunia olahraga. Dari sepak bola hingga bola basket, nama mereka identik dengan profesionalisme dan dukungan besar-besaran terhadap atlet lokal. Kini, giliran voli wanita yang menjadi panggung baru mereka. Dalam konferensi pers yang saya hadiri, para eksekutif klub menyebut kerjasama ini sebagai kemitraan strategis menuju masa depan. Namun, di balik senyum dan jabat tangan, para analis keuangan memperkirakan nilai kontrak ini mencapai jutaan dolar per musim, jumlah yang dapat mengubah arah klub sepenuhnya. Saya melihat para pemain menyambut kabar ini dengan antusias, tapi juga dengan hati-hati. Karena dalam dunia olahraga modern, uang besar selalu datang bersama ekspektasi besar. Manisa tak lagi hanya klub pendatang baru. Dengan Vestel di belakang mereka, tekanan untuk naik ke papan atas kini menjadi kenyataan yang tak bisa dihindari. Dari seluruh pemain yang ada di skuad Manisa, tak ada nama yang lebih sering disebut daripada Megawati Hangestri Pertiwi. Di Turki, ia dikenal dengan julukan Megatron, simbol kekuatan, determinasi, dan servis keras yang mematikan. Sebagai reporter Indonesia di Turki, saya bisa merasakan sendiri bagaimana nama Mega kini menjadi jembatan antara dua bangsa. Ketika ia bergabung musim lalu, pemberitaan tentang Manisa meningkat tajam. Statistik digital menunjukkan lonjakan besar dalam jumlah penonton dan pengikut media sosial klub, sebagian besar berasal dari Indonesia. Bahkan, beberapa kali tagar Megawati sempat trending di Turki. Tak sedikit yang meyakini bahwa kehadirannya turut menarik minat Vestel untuk masuk sebagai sponsor utama. Dalam era olahraga global, popularitas adalah aset ekonomi. Megawati bukan hanya pemain, ia adalah nilai jual yang konkret. Setiap pukulannya di lapangan bukan sekedar poin, melainkan promosi hidup bagi klub dan sponsor yang kini berdiri di belakangnya. Dalam beberapa pekan terakhir, saya mengamati perubahan yang halus namun signifikan di markas Manisa. Fasilitas latihan diperbarui, perlengkapan diganti, bahkan ruang media klub kini terlihat jauh lebih profesional. Semua tanda menunjukkan bahwa suntikan dana dari Vestel telah mulai bekerja. Namun, di sisi lain, tekanan juga meningkat. Manajemen klub kini harus membuktikan bahwa investasi besar itu pantas. Sponsor besar tak hanya menuntut kemenangan, tapi juga citra positif dan konsistensi. Bagi para pemain, terutama Megawati, ini berarti tanggung jawab ganda. Ia tak hanya dituntut mencetak poin, tapi juga menjaga reputasi klub di mata publik. Dalam wawancara singkat, salah satu pelatih asisten mengaku bahwa atmosfer di tim kini lebih serius dari sebelumnya. Kami bukan lagi tim kecil, sekarang setiap pertandingan terasa seperti final, katanya. Kalimat itu menggambarkan segalanya, euforia dan tekanan berjalan beriringan, dan kesalahan kecil kini bisa berarti kehilangan kepercayaan sponsor. Namun, di tengah momentum ini, Megawati menghadapi dilema yang tak mudah. Jadwalnya padat, bukan hanya di Turki, tapi juga di Indonesia. Ia masih harus memperkuat tim Bank Jatim di ajang Livoli 2025, serta tampil membela Merah Putih di SEA Games. Sebagai reporter, saya sempat berbincang dengan beberapa pengurus klub yang mengakui kekhawatiran mereka. Absennya Mega di awal musim bisa menjadi kehilangan besar bagi Manisa, terlebih di momen di mana sponsor baru sedang menuntut performa maksimal. Di sisi lain, pihak klub juga memahami bahwa Mega bukan hanya milik Manisa, tapi milik Indonesia. Ini adalah konflik klasik antara profesionalisme dan nasionalisme. Sponsor menginginkan exposure, tim menginginkan kemenangan,
dan negara membutuhkan kebanggaan. Dan di tengah tiga kepentingan besar itu, Megawati berdiri sendirian di garis depan, mencoba menyeimbangkan semuanya dengan kepala dingin. Publik mungkin melihat kerjasama ini sebagai langkah besar menuju kemajuan. Tapi di lapangan, persaingan di Liga Voli Turki tak kenal kompromi. Klub-klub seperti Vakifbank, Ekzibashi, dan Fenerbahce memiliki deretan pemain kelas dunia dan fasilitas yang jauh lebih mapan. Manisa masih berada di fase membangun identitas. Saya menyaksikan sendiri bagaimana mereka berlatih keras, mencoba menyesuaikan gaya bermain dengan ambisi baru yang dibawa oleh sponsor besar. Para pemain muda bersemangat, tapi juga canggung menghadapi spotlight baru. Beberapa bahkan mengaku belum terbiasa dengan perhatian media yang meningkat drastis. Dalam dunia olahraga, perubahan semacam ini bisa menjadi berkah sekaligus ujian. Karena uang dan popularitas hanya memberikan peluang. Hasilnya tetap ditentukan di lapangan oleh keringat, disiplin, dan mental yang kuat. Dari sisi bisnis, langkah Manisa menambahkan nama Vestel adalah keputusan strategis yang tak bisa diremehkan. Dalam era modern, identitas klub bukan hanya soal warna dan logo, tapi juga kekuatan finansial di baliknya. Sponsor besar menciptakan persepsi bahwa klub ini serius, profesional, dan punya arah jangka panjang. Saya berbicara dengan seorang analis olahraga di Istanbul yang mengatakan bahwa transformasi seperti ini biasanya membuka pintu ke peluang lebih besar, mulai dari kontrak siaran, penjualan merchandise hingga kerjasama internasional. Dalam konteks itu, kehadiran Megawati adalah bonus tak ternilai. Ia bukan sekedar bintang lapangan, tapi simbol yang mampu memperluas jangkauan pasar klub ke Asia Tenggara. Dengan kata lain, Vestel membeli lebih dari sekedar ruang di jersey. Mereka membeli narasi, cerita tentang klub kecil yang tumbuh menjadi fenomena global. Namun tidak semua efek sponsor selalu terlihat di permukaan. Dalam sistem klub profesional, pembagian keuntungan seringkali tidak merata. Pemain bintang seperti Mega mungkin merasakan peningkatan fasilitas atau bonus performa. Tapi bagi pemain muda, dampaknya bisa tak langsung. Beberapa staf bahkan khawatir bahwa fokus pada figur populer bisa menimbulkan ketimpangan di ruang ganti. Ini adalah risiko klasik dalam era komersialisasi olahraga, ketika citra mulai mengalahkan semangat kolektif. Tapi bagi Manisa, ini adalah harga dari kemajuan. Mereka tahu, perubahan sejati membutuhkan waktu dan adaptasi. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka bisa bersaing, melainkan sejauh mana mereka bisa menjaga keseimbangan antara ambisi, bisnis, dan semangat tim. Karena di balik setiap nama besar, selalu ada perjuangan yang tak terlihat, kerja keras tanpa kamera, dan kesetiaan yang tak tercatat di kontrak. Ketika saya meninggalkan kompleks latihan sore itu, sinar matahari menembus jendela kaca bertuliskan logo baru klub, Vestel Manisa BBSK. Di balik huruf-huruf itu, saya melihat lebih dari sekedar rebranding. Saya melihat simbol transformasi, bukan hanya bagi klub, tapi juga bagi Megawati Hangestri Pertiwi. Dari lapangan-lapangan kecil di Indonesia hingga arena besar di Eropa, ia kini menjadi bagian dari kisah yang mempertemukan olahraga, bisnis, dan nasionalisme dalam satu panggung. Perubahan nama mungkin hanya soal tulisan di seragam, tapi maknanya jauh lebih dalam, tentang kerja keras, keberanian untuk bermimpi besar, dan keyakinan bahwa atlet Indonesia bisa berdiri sejajar di panggung dunia. Di Turki langit mulai gelap, tapi di balik itu, bintang baru tengah bersinar, bukan hanya untuk Manisa tapi juga untuk seluruh penggemar voli yang percaya bahwa semangat tak pernah mengenal batas benua.